Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah nyata perjalanan mudik melewati alas Baluran. Kisah ini bersumber dari Faris Andani. Jadi, untuk yang belum tahu tentang alas Baluran, alas ini artinya hutan Baluran. Taman Nasional Baluran atau Afrikanya Pulau Jawa ada di sini. Setiap lebaran selalu mudik ke Banyuwangi, tepatnya Blambangan, tempat kelahiran ibu. Lewat darat, hutan Baluran selalu menjadi jalur yang sesegera mungkin ingin saya lewati. 24 km, tidak ada sinyal. Tak jarang pula playlist Spotify terganti sendiri setiap lewat sini. Yang sering perjalanan darat ke Bali untuk sampai ke Ketapang pasti melewati alas ini. Ada beberapa sebutan angker untuk tempat ini, mulai dari jurang tangis sampai konon tempat pembuangan mayat G30 SPKI yang jumlahnya ribuan. Namun, bukan itu topik ceritanya. Ini adalah pengalaman ibuku. Untuk informasi, setiap mudik, perjalanan yang kami ambil selalu malam hari, supaya sampainya di Banyuwangi bisa pagi. Dan lagi pula, saya yang menyetir. Lebih suka menyetir gelap daripada terang. Seingat beliau, kejadiannya tahun 1988 atau 1989. Perjalanan mudik ke Banyuwangi seperti biasanya ayah ibu tempuh menggunakan bus. Pada tahun itu belum ada rezeki untuk beli mobil. Berangkat dari Pasuruan, ayah ibu memutuskan untuk berangkat menggunakan bus malam dengan harapan sampai sana pagi saja. Perjalanan yang lama menjadi tidak begitu terasa bila dipakai tidur. Perjalanan darat dari Pasuruan ke Banyuwangi kurang lebih 5-6 jam. Sekitar pukul 11 malam perjalanan dimulai. Bus lumayan penuh, tetapi masih ada beberapa bangku kosong. Melewati 3 jam awal perjalanan Probolinggo sampai Besuki, hampir semua penumpang tertidur. Waktu menunjukkan pukul 2, sedikit lagi sampai Situbondo. Semua penumpang masih tertidur. Sayup-sayup, ibu mendengar suara kenek bus ngobrol dengan Pak Supir. Sebentar lagi ini, sebentar lagi. Mungkin pertanda bahwa sebentar lagi bus akan melewati alas Baluran. Benar saja, bus pun mulai memasuki hutan yang penerangannya hanya terdapat pada kilometer awal saja. Ibuku memutuskan untuk tidur lagi. Suasana bus hening sekali. Hanya ada suara mesin bus yang sesekali dipaksa kuat melewati beberapa tanjakan di hutan. Kurang lebih sudah 30 menit bus berjalan di tengah hutan. Lampu kuning dalam bus zaman dulu makin menimbulkan kesan seram dalam perjalanan mudik ayah dan ibuku. Lalu, momen seram pun terjadi. Di tengah heningnya bus, tiba-tiba ada suara lirih dari dalam bus. Kira-kira baris ketiga dari depan, sedangkan ayah ibu ada di tengah. Suara anak kecil, pelan tapi berulang. "Pak, berhenti di sini, Pak. Pak, aku turun di sini, Pak." Dalam bahasa Jawa. Suara anak kecil tadi membuat penumpang bus terbangun. Ada kalimat-kalimat tanya dan heran dari penumpang bus yang terdengar. "Loh, Dek, ini tengah hutan.
kamu ngapain turun di sini? Pertanyaan kenaik bus lantang terdengar. Beberapa ada yang mulai istighfar. Rumahku di sini, Pak. Sudahlah, aku turun di sini saja. Jawaban anak kecil itu makin saja membuat malam semakin seram. Dilihat dari bentuk tubuhnya, anak kecil itu seperti masih SD. Ia sendirian. Bus pun berhenti di pinggir jalan. Sekeliling kanan kiri masih hutan. Pohon-pohon menjulang tinggi. Semua penumpang berdiri dari kursi dengan maksud ingin melihat secara langsung anak kecil tadi. Rumah di tengah hutan. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Tidak ingin membuang waktu, akhirnya kenaik bus mempersilahkan anak kecil itu untuk turun, sambil bicara sedikit heran. Rumahnya siapa nak di sini? Kamu setan ya? Ya Allah Gusti. Sambil turun dari bus, tidak ada jawaban sama sekali dari anak kecil tadi. Supir bus pun menyuruh kenaik untuk segera menutup pintu. Sudah, cepat tutup pintunya. Setan itu. Seisi bus pun istighfar semua. Bapak-bapak di bangku paling depan meminta ke supir untuk jangan pergi dulu dari situ. Mungkin penasaran. Sebentar, jangan berangkat dulu. Sementara di sisi sebelah kiri, anak kecil tadi berjalan ke arah hutan. Semua penumpang termasuk ayah ibuku melihat ke hutan sebelah kiri. Anak kecil itu terus berjalan ke arah dalam hutan tanpa ada berhenti. Tiba-tiba, astagfirullah, anaknya hilang. Suara kenaik bus yang nyaring dan diikuti istighfar semua penumpang. Ibuku bilang, itu anak jalannya biasa aja. Gak lari, gak cepat juga. Belum sampai ke area tengah hutan, tiba-tiba hilang. Ibu ingat banget, waktu itu udah hampir 3:30. Gak masuk akal ada rumah. Penampakannya seperti anak kecil biasanya, memakai kaos dan celana pendek. Kondisi dini hari jalanan itu sepi. Tidak ada lalu lalang satupun kendaraan. Jalanan yang jelek dan berlubang membuat alas baluran seperti hanya punya jalan setapak. Penumpang pun kembali tenang, meski ada juga ibu-ibu yang meminta lekas melanjutkan perjalanan. Cerita kedua tentang alas baluran yang dialami ibuku, lagi-lagi latarnya sama. Hutan sepanjang kurang lebih 24 km, minim penerangan, jarang pula ada tanda-tanda kehidupan. Cerita ini lebih dulu dialami daripada cerita anak kecil, sekitar 2 tahun sebelumnya. Kali ini perjalanannya bukan mudik lebaran, melainkan karena ada keperluan yang mengharuskan ibu untuk pulang ke Banyuwangi. Naik bus juga, berangkat malam. Alasan mengapa berangkat malam, karena begitu sampai terminal Banyuwangi, biar ada yang menjemput. Berangkat sekitar pukul 10 malam dari terminal kota Pasuruan dengan kondisi bus yang tidak terlalu penuh. Hanya ada beberapa orang saja. Biasanya penuh ketika nanti ada yang naik dari kota Probolinggo. Ibu membaca doa. Bus pun berangkat. Seperti biasa, tidak ada perasaan ataupun peristiwa asing yang terjadi selama perjalanan menuju ke tempat kelahiran ibu. Satu persatu kursi penumpang terisi. Tidak penuh. Mungkin dari seluruh hanya separuh. 2,5 jam perjalanan. Bus pun akan melewati Besuki, lalu Situbondo. Situbondo sudah terlewati. Artinya, destinasi yang akan dilewati setelah ini adalah alas baluran. Belum lama keluar dari kota Situbondo, satu penumpang minta berhenti sebentar karena ingin buang air kecil. Kira-kira pukul 1 dini hari, bus pun berhenti di SPBU.
Jalanan sepi. Ternyata bukan hanya satu orang penumpang saja yang ingin buang air kecil. 3-4 penumpang ikut turun, mumpung ada toilet, pikirnya. Ibu masih tetap di bus, sembari sesekali mencoba tidur lagi. Dari kejauhan, supir bus terlihat sedang menyalakan api untuk rokoknya. Perjalanan pun dilanjutkan. Bus melaju dengan kecepatan sedang, memecah heningnya malam itu. Sesekali terdengar supir mencoba mengusir kantuk dengan bercanda dengan keneknya. Penumpang terlelap sambil ditemani musik tembang kenangan yang volumenya sengaja dikecilkan. Tiba juga bus di pintu masuk Alas Baluran. Masih ada juga beberapa kendaraan lalu lalang melewati alas yang sama. Pertanda bus berjalan tidak sendirian saja. Gelap, hanya lampu bus dan lampu kendaraan di depan yang sedikit membantu penerangan jalan. Selang kurang lebih 3 jam jalannya bus tidak lagi sedang, melainkan menjadi pelan. Sambil mencoba menikmati tidurnya, ibu juga merasa bahwa bus sedang berjalan tidak seperti biasanya. Mungkin macet, pikirnya. 15 menit masih pelan. 30 menit masih pelan. Ibu terbangun dan melihat penumpang lainnya ternyata juga terbangun. Mungkin sama-sama penasaran mengapa bus pelan sekali jalannya. Ada apa? Sampai akhirnya ada satu penumpang berjalan dari kursi belakang menuju tempat kenek bus. Ada apa, Pak? Kok pelan sekali jalannya? Makin lama sampainya. Pertanyaan itu seolah mewakili penumpang lainnya yang ikut penasaran. Sebenarnya ada apa? Supir bus pun menjawab, "Pada nggak berani nyalip, Pak. 2 mobil depan pelan-pelan juga." Jawaban supir sampai ke telinga penumpang lainnya, termasuk ibu. Beberapa penumpang mulai maju mendekat ke arah supir. Itu di paling depan ada orang naik sepeda ontel, bonceng memedi. Gak berani nyalip, takut pindah. Untuk yang tidak tahu, memedi itu artinya setan, makhluk halus. Beberapa orang Jawa menyebutnya memedi, diambil dari kata wedi atau takut. Dan memedi artinya yang menakutkan. Entah itu orang atau bukan. Yang dilihat ibu dan penumpang lainnya adalah ada orang naik sepeda dan bawa kayu ranting yang menumpuk di belakangnya, penuh sampai atas. Dan di atas ranting ada pocong duduk menyamping. Posisi bus ada di deretan ketiga setelah mobil carry dan Colt lawas. Bus yang posisinya lebih tinggi membuat penglihatan ke bagian depannya makin leluasa. Seisi bus tidak ada yang kembali duduk di kursinya, berdiri, melihat fenomena yang mungkin tidak dibayangkan sebelumnya. Ya sudah, ini sampai keluarnya Alas begini terus, gak berani nyalip. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Perjalanan masih sama. Bus pelan dengan mobil carry dan Colt di depannya yang iring-iringan. Di ujung sana masih terlihat jelas ranting yang tertumpuk lumayan tinggi, sedang diduduki pocong yang sama sekali tidak berpindah tempat. Ibu cerita kalau yang beliau lihat adalah ranting ditumpuk lumayan tinggi, pocong duduk di atasnya, tidak berpindah tempat, kadang menghadap kiri jalan dan kadang menghadap kanan jalan, sambil dari kejauhan kakinya berayun-ayun. 45 menit belum keluar Alas juga. Seisi bus heboh dan tidak sedikit yang mulai membaca-baca doa. Benerankah itu? Siapa juga sih malam-malam naik sepeda lewat hutan begini? Entah
penumpang siapa yang menanyakan hal ini. Saya sering Pak lewat sini, cerita teman-teman yang supir, misalnya ada memedi seperti ini, jangan disalip, takutnya nanti dia pindah, jawab Pak supir. Sekitar 1 jam lebih berlalu, belum terlihat juga tanda-tanda ujung alas baluran yang seharusnya hanya 30-45 menit melewati alas baluran. Kali ini harus berjam-jam. Akhirnya setelah hampir 2 jam perjalanan yang begitu pelan, sampai juga di ujung alas yang mana mulai ada penerangan dan kampung. Perlahan-lahan Colt yang ada di barisan 2 mendahului Carrie yang berada di depannya. Disusul Carrie yang mendahului bapak-bapak pembawa ranting. Waktu menunjukkan pukul 4, mendekati waktu subuh. Terlihat bapak-bapak bersepeda yang membawa ranting tadi berhenti di sebuah masjid kiri jalan, yang mana masjid itu juga menjadi pemberhentian bus untuk sembari menunggu waktu sholat subuh. Penumpang pun turun, bergegas ingin bercerita ke bapak tersebut bahwa selama di alas baluran tadi, bapak tidak sendirian. Pak, bapak tadi ada yang ngikut, gak berasakah? Supir bus membuka obrolan. Ibu yang ikut berkerumun di antara penumpang lainnya ikut mendengar jawaban bapak tersebut. Iya Pak, saya sudah merasa. Semoga itu istri saya yang beberapa waktu lalu meninggal. Istri saya datang ke mimpi dan bilang kalau dia tidak tega lihat saya kerja sendirian. Jadi sebenarnya bapaknya sudah tahu kalau di alas tadi ada yang ikut. Seketika semua bingung harus bersikap apa pada bapak tersebut. Kesan takut dan seram yang tadi disimpan mendadak hilang ketika bapak menceritakan kisahnya. Selepas subuh, bus melanjutkan perjalanannya ke Banyuwangi. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.